Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu kepada kami pagi hari ini. Kami ada anak-anak kelas 2 karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami. Kami bertemu kembali di pagi hari ini dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan sebelum kami mulai pelajaran, kami berdoa, kami bersyukur. Dan kami minta Roh Kudus-Mu mengajarkan kami setiap pelajaran pagi hari ini. Dan teman-teman kami juga Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Sehat? Berkat ya, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan ya. Kita boleh ada dan kita masuk pelajaran terakhir hari ini adalah bab 15. Disiplin di lingkungan. Bab 15, halaman 125. Bab 15, halaman 125. Di situ judulnya disiplin di lingkungan. Kemarin kita sudah belajar disiplin di rumah, disiplin di sekolah, dan hari ini disiplin di lingkungan. Dan ada ayat-ayat Alkitabnya di situ adalah ada kitab Daniel pasal 3 dan Injil Lukas pasal 2. Di situ ada contoh-contoh di bagian A, disiplin di lingkungan. Apa itu disiplin di lingkungan? Kita harus taat peraturan yang ada di lingkungan kita. Ada peraturan di rumah, ada peraturan di sekolah, dan ada peraturan di lingkungan kita. Dan Yesus mengajarkan bahwa hendaklah terang kita bercahaya di depan semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya dengan depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita memberikan teladan, disiplin di lingkungan kita, orang bisa melihat perbuatan kita dan mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Di halaman 123, disiplin lingkungan itu adalah satu menaati peraturan yang disepakati di lingkungan RT. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini wawancara orang tuanya. Di halaman 125, tuliskan semua jawaban di kolom yang tersedia. Umpamanya, peraturan apa saja yang berlaku di lingkungan RT, tuliskan di sebelah sini. Apakah Abah ya Ibu dan menaati peraturan di situ? Jadi tayang orang tuanya, wawancara orang tua. Dan yang bagian B adalah perilaku disiplin di lingkungan. Ada contoh tidak baik di sini. Ada keluarga Pak Sugeng, tamunya ramai lingkungan, padahal di sebelahnya ada duka. Dia sampai larut malam, itu tidak bagus. Tidak menjadi teladan bagi lingkungan. Nah, apalagi di lingkungan ada gambar anak membuang sampah sembarangan, bagus nggak? Nggak bagus. Bagus nggak membuang sampah sembarangan? Nggak bagus. Tidak bagus. Yang bagus adalah membuang sampah pada tempatnya. Kamu juga bisa disiplin di lingkungan, misalnya mengikuti kerja bakti ada di sini, menjaga ketertiban, memelihara kebersihan dan keindahan, dan lain-lain kamu bacakan nanti seterusnya. Nah, jadi di lingkungan kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, dan Tuhan sendiri memberikan teladan bagi kita sebagai anak-anaknya. Di halaman 138, warga yang menjadi teladan. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Kalau terang, kegelapan akan hilang. Jadi kalau kita menjadi perbuatan yang baik, perbuatan yang gelap akan hilang. Jadi kita menjadi teladan. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab adalah Daniel. Dia seorang tawanan dari Israel dibawa ke Babel. Dari salah satu anak muda yang ditawan dibawa ke Babel jadi pembantu. Tapi mereka punya komitmen. Mereka menjadi teladan di lingkungan orang yang tidak menyembah Tuhan, di lingkungan orang yang menyembah berhala, mereka tetap menyembah Tuhan. Bahkan Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan Daniel diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmah yang luar biasa, sehingga orang-orang cemburu iri kepada dia. Dan mereka cari rencana, mereka akan melapor kepada raja, memberikan peraturan bahwa dalam 1 bulan tidak ada yang menyembah kepada Tuhan, kepada raja. Ternyata Daniel tidak mengikuti peraturan ini karena tidak baik. Dia punya pendirian, melakukan kebenaran, menyembah kepada Tuhan.
Dan ketika didapati Daniel sedang berdoa, ada gambarnya 15:4 Daniel sedang gambar apa? Berdoa. 15:5 gambar apa? Dan Daniel apa? Tidak menyembah raja, sementara yang lain menyembah. Ada gambarnya? Ada. Nah, gambar 15:6 baca berkat apa di situ? Raja? Gambar 15:6 ada tulisannya di bawah. Apa? Oh, Daniel dibuang ke gua. Peraturannya siapa? Tidak menyembah raja akan dibuang ke gua singa. 15:7 coba Jivana baca. Apa itu? Apa? Daniel di gua singa. Ada gambarnya. Situ Daniel berdoa tidak menyembah raja. Raja memberi perintah dan Daniel dalam gua. Apakah Daniel dimakan singa? Tidak, karena dia melakukan kebenaran, percaya kepada Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan dikirim ke gua singa mengunci mulut singanya. Dan Raja Darius sedih, semalaman dia berpuasa. Dan pagi-pagi dia datang melihat gua singa, dia mengatakan, Daniel, masih hidupkah engkau? Lalu Daniel berkata, ya Tuanku Raja, Tuhan Allah yang saya sembah telah mengunci mulut singa dan saya masih hidup. Dan Daniel diambil dari gua singa dan raja memberi perintah bahwa semua yang ada di Babelonia, di Babel harus menyembah Tuhannya Daniel. Nah itulah kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang jahat tadi, anak-anaknya, istrinya dibuang ke gua singa dan dicabi-cabi oleh singa. Itu akibat orang yang berbuat jahat. Jadi kita harus menjadi teladan. Kita pegang firman Tuhan, karena kita adalah terang dunia. Dan bagian dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri anak Allah. Tapi ketika dia di dunia menaati peraturan. Dia umur 8 hari dia disunat. Dia mengajar Taurat pada umur yang kecil. Tuhan Yesus mengajar Taurat pada usia 12 tahun. Sudah mengajar. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus juga tetap berdoa. Di halaman 132. Dia tidak menyanyiakan waktu. Dia melakukan menjadi teladan bagi orang banyak, menyembuhkan orang sakit. Nah, tugasnya hari ini adalah tuliskan pengalaman menaati peraturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Di halaman 132. Ceritakan pengalamanmu. Apakah manfaat dari menaati peraturan? Apa yang engkau teladani dari Yesus? Nah, di penugasannya. Dan terakhir adalah kesimpulan dan mengerjakan uji kompetensi 4. Nah, sampai selesai pelajarannya halaman 133 dan 34. Pelajarannya selesai, nanti tinggal ulangan minggu depan ulangan. Karena kita udah mau masuk April, ulangan 2 kali lagi ulangan, nanti Ibu kasih materinya lagi. Jadi tugasnya hari ini adalah halaman 128, 122 sampai 132 sampai 34. Uji kompetensi dan ayat hafalannya adalah Matius 5 ayat 16. Ayat hafalannya Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat hafalannya Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita harus terang, kita bercahaya. Halaman berapa, Bu? Halaman tugasnya. Tugasnya halaman 128, 20, 129, 132 sampai 134. Ayat hafalannya adalah
Yohanes 5 ayat 16. Sudah kita menjadi teladan melakukan disiplin di lingkungan sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Jangan kita berbuat jahat, membuat sampah sembarangan, tidak teladan. Kita harus menjadi contoh, menjadi terang dimanapun kita berada. Ayat hafalannya sekali lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk disiplin di lingkungan, menjadi contoh, menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan. Karena Yesus sendiri memberikan teladan, memberi contoh, menaati hukum, peraturan pada saat itu. Tapi kita juga sebagai anak-anak jadilah contoh dalam tingkah laku kita, perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang mau bertanya? Ada yang kurang mengerti? Anak? Bisa. Jivana bisa? Bisa? Ada pertanyaan? Berkah bisa? Bisa mengerti? Ada yang pertanyaan? Ibu jangan hanya ibu yang ngomong, ibu tunggu juga. Bisa berkatnya? Ada yang masih bingung? Lois? Pano baru masuk ya. Pelajaran kita bab 15 ya. Ibu sudah uraikan tadi. Jadi kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Jadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan dalam perbuatan kita, dalam sikap kita. Seperti Daniel tadi, dia tidak ikut-ikutan menyembah berhala, menyembah dewa, menyembah raja, tapi dia hanya menyembah kepada Tuhan. Daniel berapa kali berdoa tadi? 3 kali. Apakah dia dimakan oleh singa ketika dibuang ke gua singa? Enggak. Kenapa? Kenapa tidak dimakan singa Danielnya? Ayo kasih jawabannya. Karena Tuhan pintar. Tuhan mengirim malaikat Tuhan ya, mengunci mulutnya singa. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini, kejarlah kita menjadi teladan, disiplin di lingkungan kita. Apa sayang? Mau tanya apa? Setiap hari aku nonton Superbook. Oh, Superbook pintar. Jadi kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Nanti kita boleh ada tanya jawab lagi ya. Tapi kita berdoa dulu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangan. Kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Telah mengajarkan kami menjadi teladan di lingkungan kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami, sikap kami, perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi terangnya Tuhan di mana kami pergi dan berada. Seperti Daniel berpegang pada firman Tuhan. Biarlah kami menjadi Daniel rohani di akhir zaman ini Tuhan. Berkati anak-anak yang ada, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Berkati semua anak-anak kelas 2 dimanapun berada pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.